Ya oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi sekarang kita mau bahas antara mobil matic dan manual ya. Jadi saya kebetulan ada semua, maticnya ada, manualnya ada. Nah ini Suzuki Ignis GL yang manual. Nah ini ada Mitsubishi Mirage GLS, dia matic. Nah ini matic guys. Nah itu matic ya. Nah ini yang Ignis manual. Nah terus satu lagi Eclipse Cross, ini dia matic juga teman-teman. Nah ini matic juga ya teman-teman ya. Nah jadi sekarang saya mau bahas nih, mendingan matic atau manual. Secara harga kalau baru matic itu jelas lebih mahal dibanding manual. Tapi sebenarnya harganya nggak terlalu jauh, hanya beda belasan juta aja teman-teman. Tadi saya udah barusan cek di situs websitenya Toyota ya, kayak Avanza, Veloz, Rocky Race gitu-gitu tuh selisih antara manual dan matic itu cuman belasan juta aja teman-teman ya. Bahkan di tipe-tipe tertinggi, beberapa mobil tipe tertinggi itu nggak ada versi manualnya lagi, kayak misalnya Zenix itu kan yang Q Hybrid itu nggak ada lagi manualnya, matic semua. Mobil ini juga bahkan nggak ada versi manualnya teman-teman, matic semua. Jadi beberapa mobil sekarang udah matic. Nah itu jadi memang harganya lebih mahal. Kedua, banyak yang ragu tentang masalah perawatan ya, padahal perawatannya mah sebenarnya nggak, sama-sama aja teman-teman. Mobil ini udah 110 ribuan ini, baru saya ganti oli matic di 100 ribuan. Itu harganya cuman berapa, nggak nyampe 500, cuman 300 atau 400 ribu gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu mahal biaya perawatan, cuman perlu ganti oli matic aja. Itu pun beda-beda tiap bengkel, ada yang bilang per 50 ribu, ada yang bilang per 25 ribu. Kalau Mitsubishi saya tanya ke aslinya itu 100 ribu baru dia ganti. Jadi memang tergantung bengkelnya lah, tergantung orangnya, terserah kalian mau percaya yang mana gitu. Tapi kalau saya ini diganti per 100 ribu. Terus ada yang bilang matic itu rewel, mudah rusak. Sebenarnya nggak juga, tergantung pemakaian. Kayak misalnya manual juga sering kan kampas kopling habis gara-gara kakinya suka gantung di koplingnya, suka habis juga koplingnya gara-gara gitu kan. Jadi sebenarnya itu semua tergantung pemakaian aja guys. Awet enggak itu tergantung pemakaian. Nih kayak ini udah 111 ribu, masih awet-awet aja maticnya. Ini mobil saya pernah sebelumnya pakai Xenia, udah 120 ribu manual, udah dijual tapi sekarang ya. Itu masih bagus-bagus saja. Sebenarnya semua tergantung perawatan guys. Kalau perawatannya rutin, dicek rutin, ya insya Allah pasti aman-aman aja gitu. Jadi pendapat anggapan bahwa matic cepat lebih rusak, saya rasa enggak ya. Karena saya udah pernah pakai ini udah 110 ribu. Sebelumnya pernah pakai Outlander Sport juga udah 90 ribu. Maticnya mana-mana aja teman-teman. Yang penting rutin dicek aja ke bengkel resmi atau bengkel spesialis lainnya ya. Dan tergantung pemakaian. Kayak ini kalau kakinya sering nahan, kaki kirinya sering digantungin di kopling ya cepat habis juga pas koplingnya ya. Bener, sama-sama aja dia. Nah terus mungkin kalian ada yang bilang gitu ya, real man use trip pedal, lebih asik bawa mobil manual. Lebih asik bawa mobil manual itu kalau mobil kalian mobil sport gitu, mobil yang memang mobil balap, oke manual. Tapi kalau mobil keseharian yang nggak penting-penting juga lah manual, yang penting kan nyaman. Kalau mobil-mobil kayak begini ya, kalau kalian bawa Civic Type R, bawa GR Yaris ya oke, memang lebih enak manual karena itu mobil sport. Tapi kalau untuk mobil daily use, sudah-sudahlah anggapan ngomong lebih enak manual tuh menurut saya omong kosong aja sebenarnya. Nah, satu lagi tergantung kota kalian tempat tinggal ya. Kalau misalnya kayak di Bengkulu ini kan sepi. Jadi mau bawa mobil manual, mau mobil matic sebenarnya sama aja, teman-teman. Nggak ngaruh kalau kalian tinggal di kota yang sepi. Tapi pas saya kemarin kayak tinggal di Palembang, wah itu macetnya parah. Jangan coba-coba bawa manual, guys. Pegel. Jadi kalau kalian tinggal di kota yang macet, kayak di Sumatera nih, di Palembang gitu ya, di Sumatera Utara, Medan, itu harus matic karena kalau nggak pegel pulang kantor. Kalau udah capek-capek di kantor pulang ke rumah bawa manual, pegel guys, macetan. Seenteng-entengnya kopling kalian ya, kalau sudah macet-macetan itu tetap pegel. Makanya kalau kalian tinggal di daerah yang macet, bawa matic itu udah suatu kewajiban. Gak usah lirik-lirik manual lah, pegel guys. Nah terus saya tetap pilih matic ya dibanding manual ya, walaupun saya ada mobil manual juga. Matic itu kalau ditanjakan nggak ada cerita yang namanya bau kopling guys. Beda kalau kayak manual. Kalau kalian bawa mobil manual ditanjakan pasti sering kecium bau kopling karena suka setengah kopling kan, gasnya dimainin setengah kopling. Itu mobil manual. Tapi kalau mobil matic nggak ada cerita bau kampas kopling guys. Nah itu enaknya matic. Terus kalau ditanjakan yang suka kemundur nggak naik itu pasti dia manual. Karena biasanya timing ganti giginya nggak pas gitu ya.
di tengah-tengah tanjakan baru ganti gigi. Biasanya gitu yang suka mati mesin di tengah tanjakan gitu. Tapi kalau Matic nggak bakalan mungkin kalian mati mesin di tanjakan guys, nggak bakalan mungkin. Walaupun mobil jelek gini ya, mobil-mobil tua-tua gini, walaupun dia mobilnya udah tua begini, nggak akan mungkin kalian mati mesin di tengah tanjakan. Mau macet-macet di tengah tanjakan pun ini lebih gampang, karena walaupun mobil ini nggak ada ini ya hill start assist ya. Kalau mobil sekarang sudah ada hill start assist. Kalau mobil ini nggak ada. Sebelumnya saya ada Outlander Sport juga, itu nggak ada hill start assist. Jadi walaupun dia tanjakan, kalau tanjakannya itu nggak curam-curam banget, dia masih bisa nahan guys, mobil-mobil Matic ini. Kalau mobil manual, mau tanjakannya landai kayak gimana pun pasti termundur. Jadi stop and go di tanjakan pakai mobil manual tuh lebih ribet gitu ya, lebih susah. Walaupun saya bisa gitu loh, tapi kalau buat cewek, buat ibu-ibu gitu kan ya, ngapain maksain beli manual gitu. Matic aja udah gitu loh, beres, nggak perlu susah-susah nahan kopling, setengah kopling di tanjakan gitu. Tetap Matic tuh lebih nyaman. Nah terus satu lagi adalah siapa yang cocok beli mobil manual? Sebenarnya kan gitu ya, kenapa mesti ada mobil manual? Sebenarnya mobil zaman sekarang tuh pilihan manual tuh udah dikit guys. Hampir banyak kan, kalian Google aja lah, mayoritas mobil sekarang di dunia maupun Indonesia tuh udah Matic. Hanya dikit orang yang pakai manual sekarang. Nah manual ini cocok kalau misalnya untuk kantor atau fleet ya. Jadi kalau kantor itu kan biasanya belinya banyak. Nah karena dia belinya banyak, nah tentu jauh lebih menghemat kan. Belasan juta dikali 10 mobil udah 100 juta penghematannya itu kalau kantor. Jadi dia kayak kantor itu pasti pilih manual karena lebih murah. Karena dikali mobilnya banyak. Kalau kita cuma beli satu ya nggak terlalu terasa sebenarnya selisih belasan juta itu teman-teman. Gitu ya. Kedua adalah untuk travel ya, sama aja sih, travel kan usaha juga ya, mobil travel banyak sehingga perlu beli manual biar murah gitu ya. Nah terus ada yang bilang, wah Matic nggak kuat nyalip, nggak bisa was-was ya. Tergantung guys. Kalau kayak mobil ini, ya iya betul, mobil ini ya mau nyalip memang nggak susah dia karena Matic CVT cc-nya kecil. Tapi kalau kalian pakai Innova diesel pakai Matic ya jelas enak. Jadi bukan soal Matic lemot, Matic nggak, ini tergantung mobilnya gitu. Karena Maticnya Calya dengan Maticnya Innova Reborn diesel ya jelas beda lah teman-teman ya, nggak bisa dibandingin. Jadi kalau kalian bilang Matic nggak bisa nyalip ya tergantung mobilnya. Kalau mobilnya mesinnya bagus kayak ini kan, ini mesinnya 1500 cc turbo, bisa manual mode juga, walaupun pakai CVT bisa nyalip juga teman-teman gitu ya. Jadi bisa nyalip atau enggak tergantung mobilnya, lihat spek mobilnya dulu. Tapi intinya tetap bisa gitu ya, tetap bisa, tergantung spek mobilnya. Karena nggak mungkin kalian bandingin Matic CVT Miras dengan Matic CVT Eclipse, sudah jelas beda. Ini bisa manual 1500 cc turbo, ini CVT biasa cuman 1200 cc gitu. Settingannya pasti beda. Belum lagi nanti Matic AGS-nya Ignis gitu ya, versi AGS ya beda-beda guys. Jadi jangan lihat Matic manualnya, tapi lihat mobilnya, mesinnya dan segala macam. Nah terus satu lagi, kenapa masih ada beberapa orang yang pengen manual? Biasanya mereka termasuk orang-orang yang nggak mau nyoba hal baru gitu guys. Mungkin bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak yang sebelumnya pakai kijang kapsul manual gitu. Biasanya orang-orang gitu loh, orang-orang tua ya, orang-orang zaman dulu itu biasanya nggak mau dia mencoba hal baru. Kayak mungkin kalau bapak saya masih hidup, nggak mau juga dia beli Matic kayaknya ya. Kayak mama saya tuh, ini orang-orang lama lah, orang-orang lama biasanya yang dulunya belajarnya manual, biasanya mereka nggak mau nyoba hal baru gitu. Nah termasuk mama saya nih kan, belinya ini manual ya karena memang nggak mau nyoba hal baru gitu, nggak mau ngerasain nyoba Matic. Coba kalau udah nyobain sekali pasti enak guys. Biasanya gitu ya, kenapa orang masih beli Matic, beli manual. Pertama karena dia kantoran, untuk fleet belinya banyak biar hemat gitu ya, atau dipakai sama-sama mobil kantor. Kedua biasanya orang-orang yang nggak mau mencoba hal baru, biasanya ya orang-orang yang udah tua gitu ya, bapak-bapak udah tua gitu, mau pensiunan atau mak-mak, nenek-nenek. Nah itu biasanya kalau dia udah biasanya megang manual agak males mau belajar Matic karena nggak mau nyoba aja sebenarnya guys. Kalau udah nyoba enak. Nah mungkin gitu aja teman-teman ya, manual versus Matic. Kalau buat saya tetap pilih Matic teman-teman ya, karena mau bagaimanapun Matic itu jauh lebih gampang, lebih nyaman, lebih mudah. Apalagi digunakan oleh mak-mak ya, oleh para perempuan, pasti jauh lebih enak Matic. Gitu aja teman-teman ya. Kalau kalian ada pendapat yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Dadah.
Nah, yang terakhir soal hemat boros. Jadi matic itu macam-macam, guys. Kalau dulu anggapan matic boros mungkin benar. Karena zaman dulu mayoritas matic itu yang pakai AT konvensional ya, itu memang lebih boros. Tapi manual bisa lebih boros juga, tergantung kalian ngoper giginya. Kalau kalian sering ngoper gigi di RPM yang tinggi ya tetap lebih boros juga, teman-teman. Jadi bukan soal matic manual. Manual bisa jadi lebih boros dibanding matic yang gear AT konvensional kalau kalian sering ganti giginya di RPM tinggi. Nah, mobil zaman sekarang itu maticnya sudah hampir semuanya CVT ya. Kebanyakan udah CVT, ini CVT, ini CVT. Nah, CVT itu guys, apalagi sekarang mobil udah ada eco mode-nya gitu ya, ada eco mode. CVT itu jelas otomatis yang paling hemat lah. Jadi kalau sekarang dibilang hemat manual atau otomatis, kalau mobilnya CVT, ya kalau saya sih berani bilang lebih hemat CVT ya teman-teman ya. Pasti lebih hemat CVT. Cuman balik lagi ya, tergantung cc mobilnya. Kayak ini kalian nggak bisa bandingin dua mobil ini nih, hemat mana gitu kan. Ya ini mobil udah tua nih 2012, ini mobil 2017, tentu nggak bisa dibandingin. Ini teknologi mesinnya lebih baru, apalagi Suzuki. Jadi sebenarnya hemat atau enggak tuh bukan soal transmisinya guys. Kalian bawa manual kalau sering di RPM tinggi gitu ya, itu boros juga. Kalau CVT udah pasti dia akan selalu tahan di RPM rendah. Tapi kalau kalian bejek juga ya boros juga teman-teman. Dan hemat atau boros bukan soal transmisinya, tapi lihat dari mobilnya lagi, berapa cc, pakai turbo atau enggak gitu kan, gaya berkendaranya seperti apa. Jadi banyak faktor yang menentukan kehematan, bukan matic atau manualnya.